Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 7 dari SDIT Nidaul Hikmah. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan Ibu Rohana Dewi sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Ada salah satu quote menarik dari Nelson Mandela tentang pendidikan, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Atau dengan kata lain, pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Nah, yang pertama, kita bisa mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menganalisa strategi diferensiasi baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Yang keempat, yaitu mengimplementasikan rencana pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, melakukan penilaian secara berkelanjutan, baik assessment for learning, as learning, dan off learning. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Yang kedua, aspek minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama yaitu minat situasional, yang artinya dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua yaitu minat individu, yang merupakan kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Yang ketiga, aspek profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, meliputi lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar baik visual, auditori, dan kinestetik, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Bagaimana menerapkan strategi diferensiasi dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan atau materi pada murid-murid kita berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses itu seperti apa yang harus disiapkan untuk mempelajari
kebutuhan belajar murid setelah kita menganalisis kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja murid yang ada wujudnya. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak? Dari semua modul yang sudah dipelajari, baik modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, serta modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, semuanya merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student center. Bagaimana koneksi pembelajaran diferensiasi dengan filosofi pendidikan KHD? Dari tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, melalui pembelajaran diferensiasi ini, seorang pendidik berupaya menuntun murid untuk memenuhi kebutuhan belajar berdasarkan kodrat murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan mengupayakan tuntunan dengan berpihak kepada murid. Bagaimana koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak? Dengan nilai reflektif, seorang guru penggerak mampu memetakan kebutuhan belajar murid dengan nilai inovatif, mampu secara mandiri berinovasi dan dalam pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Dan dengan nilai kolaboratif, seorang guru penggerak mampu berkolaborasi dengan semua unsur ekosistem sekolah untuk mengidentifikasi kodrat murid. Dengan perannya sebagai pemimpin pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak mampu menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan belajar setiap muridnya. Berikutnya, bagaimana koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak? Visi guru penggerak adalah gambaran murid di masa depan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, diperlukan berbagai prakarsa perubahan yang bisa dicapai dengan inkuiri apresiatif melalui tahapan bagja. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu prakarsa perubahan yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan murid impian. Apa koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid dihargai dan dipenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga murid merasa nyaman, senang, dan aman dalam belajarnya. Pada akhirnya, terciptalah budaya positif tersebut. Di sini saya mempunyai kata-kata untuk menyemangati diri saya dan bisa jadi menyemangati teman-teman semuanya. Selalu lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu itu hebat menurut versi kamu sendiri. Jadi, cintai dan terima dirimu apa adanya. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.